Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhayo, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Oka Yuli Nur Hesti. Saya merupakan dosen program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya membangun kepakaran saya dan mengarahkan Tridharma pada bidang keperawatan medikal bedah, khususnya keperawatan pasien dengan penyakit kronik, holistik, terminal, dan paliatif, terutama pada pasien-pasien onkologi atau pasien-pasien kanker. Selanjutnya saya akan menjelaskan PDD UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMAT 2023 tentang mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Dari struktur penjelasan saya ini, di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah struktur penjelasan, kemudian introduksi mata kuliah, kemudian metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif di sini memiliki 3 bobot SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Dan mata kuliah ini biasanya diberikan kepada mahasiswa yang berada di semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, mempelajari tentang perspektif keperawatan dan konsep perawatan paliatif, etik, kebijakan, teknik penyampaian berita buruk, komunikasi, kebutuhan fisik dan psikologis pasien paliatif baik dengan penyakit kanker maupun non-kanker, manajemen nyeri, berbagai macam terapi komplementer, tinjauan agama dan budaya dalam keperawatan paliatif, serta konsep tentang penyakit kronik, kanker dan non-kanker, serta penyakit terminal. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, yang pertama, memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis ilmu biomedik. Yang selanjutnya adalah menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas, melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh diri sendiri dan oleh sejawat, serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan atau keluarga atau pendamping untuk mendapatkan persetujuan keperawatan dan menjadi tanggung jawabnya. Mampu merencanakan pengkajian secara komprehensif, mampu merencanakan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisa data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama, dan faktor lain dari klien, individu, keluarga, dan masyarakat. Dari capaian pembelajaran lulusan, maka akan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK pada blok keperawatan paliatif dan menjelang ajal adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep perawatan paliatif dan menjelang ajal. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang etik dan kebijakan perawatan paliatif dan menjelang ajal. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan komunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif dan menjelang ajal. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang patofisiologi penyakit kronik, terminal, dan juga penyakit kanker. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengkajian keperawatan yang mencakup aspek biopsikososial, spiritual, dan kultural pada pasien dengan kondisi terminal. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan menetapkan prioritas asuhan keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Mahasiswa mampu merumuskan rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit terminal dan memperhatikan evidence terbaru yang telah ada. Kemudian capaian mata kuliah selanjutnya adalah diturunkan menjadi bahan kajian. Jadi dari capaian mata kuliah maka diturunkan ke bahan kajian. Adapun bahan kajian dari mata
kuliah keperawatan menjelang ajalan paliatif adalah yang pertama, konsep dasar perawatan paliatif pada pasien kanker dan non-kanker, pengkajian paliatif dengan Karnofsky, ECOG maupun dari skala WHO, kode etik dan kebijakan nasional dalam perawatan paliatif untuk pasien kanker dan non-kanker, pendekatan interdisiplin dalam perawatan paliatif, kemoterapi paliatif pada pasien kanker, kemudian selanjutnya adalah perawatan interdisiplin pada pasien dengan kanker dan juga perawatan dengan pasien center care, teknik komunikasi penyampaian berita buruk, konseling paliatif, dan edukasi pada pasien dan keluarga terkait perawatan paliatif pada pasien kanker dan non-kanker, penata laksana nyeri dan pada pasien dengan kondisi kanker dan non-kanker, serta konsep asuhan keperawatan paliatif. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode delivery, interaction, dan assessment pada keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Untuk delivery ini adalah bagaimana kita melakukan perkuliahan, bagaimana kita mendelivery atau menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan cara yang kreatif, bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa, dan juga mampu menyampaikan berbagai macam hard skill maupun soft skill yang terkandung dari mata kuliah ini. Di samping itu, dalam delivery ini yang diharapkan adalah dosen mampu menginspirasi mahasiswa lebih dari soft skill maupun hard skill yang didapatkan dari konten mata kuliah. Dalam mata kuliah keperawatan menjelang ajalan paliatif di sini, adapun bentuk delivery yang kami lakukan dalam tim teaching adalah yang pertama adalah kuliah dengan metode ceramah dan diskusi tentunya, kemudian juga ada responsi dan bimbingan kasus simulasi, itu besarnya sebesar 70%, kemudian praktek laboratorium berupa lecture demo untuk skill teknik komunikasi penyampaian berita buruk dan juga manajemen kemoterapi paliatif. Selanjutnya kami juga menggunakan learning management system yang dimana di Undud kita memiliki dua platform, yaitu Cisco Webex Meeting Platform, di mana setiap dosen dapat menjadi host dan juga difasilitasi oleh Universitas Udayana untuk dapat menggunakan sesuai dengan keperluan. Di sana juga dalam akun Cisco Webex Meeting sudah disediakan berbagai macam feature, termasuk untuk menyelenggarakan seminar, kemudian juga menjadi host dari berbagai kuliah. Selanjutnya LMS yang digunakan juga merupakan OASE, di mana dalam OASE ini dosen dapat berinteraksi dengan mahasiswa dan dapat menyampaikan berbagai macam teknik pengajaran yang ada, dan juga di situ dapat memberikan tugas-tugas, kemudian juga dapat digunakan sebagai media untuk nanti bukan hanya delivery tapi juga interaction dan juga evaluation. Dalam OASE ini mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi dua arah. Di samping untuk penyampaian delivery mata kuliah atau delivery dari kompetensi yang ada dalam mata kuliah atau capaian yang ada dalam mata kuliah, dalam OASE juga terdapat berbagai macam feature yang bisa digunakan untuk kita mengupload video, mengupload berbagai macam metode pembelajaran kreatif yang bisa diakses mahasiswa, dan itu sudah kita filter bahwa itu cocok untuk mata kuliah yang sedang kita tayangkan atau selenggarakan. Adapun contoh tampilan OASE bisa dilihat di slide untuk blok paliatif. Kemudian juga di sini ada bentuk-bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Di samping penggunaan kuliah, kemudian juga learning management system yang memang dimiliki oleh Universitas Udayana, adapun kami menggunakan beberapa referensi juga di blok keperawatan menjelang ajalan paliatif. Di antaranya adalah menggunakan jurnal bereputasi, di mana jurnal bereputasi ini secara otomatis sudah ada di akun iMiss You mahasiswa masing-masing melalui akun ePerpus. Di sana mahasiswa secara gratis bisa mengakses jurnal baik dari ProQuest, EBSCOhost maupun PubMed. Bukan hanya jurnal tapi berbagai macam e-book tentang cancer yang bisa diakses secara gratis. Di samping itu, ada juga hasil-hasil penelitian dosen yang kami gunakan, baik itu hasil penelitian dari dosen yang merupakan diseminasi atau merupakan luaran dari hibah maupun penelitian-penelitian mandiri. Di antaranya adalah hasil penelitian saya sendiri yang berjudul Assessment and Management of Cancer Related Fatigue Healthcare Provider Perception yang sudah kebetulan terbit di jurnal Scopus Q3 di Infermeria Clinica. Selanjutnya terkait dengan metode interaction yang akan saya bahas dalam keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Metode interaction ini sebenarnya adalah suatu metode di mana kita bisa melakukan suatu bentuk interaksi dengan mahasiswa. Mahasiswa juga bisa melakukan suatu bentuk interaksi dengan
mahasiswa lainnya, dan juga mahasiswa bisa melakukan satu bentuk interaksi dengan pasien simulasi atau jika memungkinkan dengan pasien yang nyata tapi dalam batasan privacy tertentu. Ada beberapa interaksi yang kami gunakan dalam keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Yang pertama adalah small group discussion dengan learning task yang sudah disusunkan oleh tim, di mana dalam small group discussion ini mereka diberikan suatu pemicu, bisa berupa kasus, bisa berupa learning task yang memang sudah difokuskan untuk mencapai CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya ada juga student project. Di sini student project itu akan mengarahkan mahasiswa untuk melakukan self-directed learning, di mana dia bisa melakukan pengkajian paliatif secara daring pada pasien simulasi, dan jika memungkinkan pada anggota keluarga mahasiswa yang memang memiliki masalah-masalah paliatif atau kondisi-kondisi terminal. Di samping itu kita juga memiliki case-based learning dan pembelajaran laboratorium dengan pasien simulasi. Case-based learning ini dapat berinteraksi atau dapat kami gabungkan dalam kompetensi baik saat memberikan mata kuliah maupun dalam kasus-kasus yang digunakan untuk ujian laboratorium keterampilan klinik. Nah, kemudian kita juga ada discovery learning. Di sini mahasiswa akan merefleksikan dari keperawatan menjelang ajal dan paliatif yang didapatkan, yaitu sebelum mereka paham teorinya dan sesudah mereka memahami teorinya dari berbagai sumber belajar yang sudah diberikan. Di samping itu ada juga pleno atau seminar kasus dan jurnal, di mana mahasiswa bisa mempresentasikan hasil-hasil diskusi dalam small group discussion, kemudian akan diberi masukan juga oleh teman-temannya yang dari grup diskusi atau dari kelompok SGD yang lainnya, sehingga akan terjadi proses interaksi di sana karena sumber-sumber belajar mereka bisa saja berbeda atau dominasinya berbeda. Misalnya ada kelompok yang sumber belajarnya lebih banyak ke arah jurnal, ada kelompok yang sumber belajarnya lebih banyak ke expertise atau yang lebih banyak ke arah buku-buku, sehingga akan bergabung menjadi satu dalam pleno sehingga akan memperkaya pemahaman mahasiswa terkait dengan keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Ini adalah contoh-contoh dokumentasi dari small group discussion yang kebetulan ini salah satu kelompok yang fasilitatornya saya. Karena untuk small group discussion kami masih hybrid menggunakan platform Cisco Webex Meeting. Selanjutnya kita akan berbicara tentang assessment. Dalam pembelajaran, baik itu kurikulum berbasis kompetensi maupun seandainya nanti ke depannya akan direncanakan menggunakan outcome based kurikulum, assessment adalah hal yang sangat penting, baik itu ongoing assessment maupun assessment di akhir. Untuk assessment pada blok keperawatan menjelang ajal dan paliatif sebenarnya sudah kita lakukan sebelum blok itu berjalan, di mana ada rapat pre-blok atau rapat sebelum mata kuliah berjalan yang akan dihadiri oleh seluruh tim teaching, kemudian bagian penjaminan mutu dan juga oleh koordinator akademik, di mana topik-topik atau CPMK yang sudah ditetapkan akan dievaluasi dulu, kemudian jika ada perubahan akan disampaikan dan akan diperbaiki RPS yang kita gunakan. Dalam asesmen ini, dalam blok keperawatan menjelang ajal dan paliatif, kami menggunakan dua bentuk sebenarnya. Yang pertama berbentuk formatif, yaitu ongoing assessment berbasis rubrik penilaian dari bermasing-masing proses yang kami gunakan, baik itu misalnya small group discussion, kami punya rubriknya, kemudian presentasi pleno juga kita ada rubriknya, student project juga kita ada rubriknya, sehingga kita memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa berdasarkan rubrik-rubrik tersebut. Kemudian ada juga ujian praktikum laboratorium, di mana yang awalnya dia dilakukan lecture demo tadi di metode delivery, kemudian di interactionnya mereka akan melakukan SGD laboratorium atau small group discussion laboratorium berbasis kasus simulasi, dan selanjutnya akan dievaluasi dengan ujian praktikum laboratorium. Dan bentuk evaluasi yang lainnya itu adalah bentuk sumatif yang bernilai 40%, yaitu berupa ujian akhir mata kuliah atau ujian akhir blok yang dilakukan dengan metode CBT atau computer based test. Adapun proporsi asesmen yang secara hard bisa dilihat di sini adalah yang pertama adalah ujian akhir blok sebesar 40%, kemudian small group discussion itu adalah 15% berdasarkan rubriknya, kemudian praktikum lab kami nilai dari hasil ujian labnya adalah 15%, kemudian pleno dinilai dari keaktifan dan juga makalahnya 10%, dari student project penilaian adalah 20%, sehingga total penilaian itu adalah 100% dengan grading scale sesuai dengan grading scale yang ada dalam petunjuk akademik dari Universitas Udayana, dari buku kurikulum yang ada di Universitas Udayana. Ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk proses evaluasi ini adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu mata kuliah, sehingga evaluasi ini tidak hanya dilakukan di awal, tapi di tengah-tengah dan juga di akhir gitu.
Jadi evaluasi ini juga akan nanti menentukan apakah bahan kajian yang sudah kita tampilkan, kemudian proses-proses pembelajaran dengan metode yang sudah kita rancang itu akan mencapai kompetensi yang diharapkan atau outcome yang diharapkan dari mata kuliah yang sedang dijalankan oleh mahasiswa, dan itu disesuaikan juga dengan kondisi pasar. Artinya di masyarakat itu seperti apa. Gitu. Kebetulan untuk pasien-pasien dengan kondisi keperawatan menjelang ajal dan paliatif, memang kasus kanker itu sedang banyak di lapangan dan juga lebih banyak ditemukan dalam stadium yang sudah metastasis. Jadi memang blok keperawatan menjelang ajal dan paliatif ini penting untuk diberikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa diharapkan memang mengikuti dengan baik blok ini sehingga nanti bisa diaplikasikan pada saat sudah praktek atau sudah bertemu dengan pasien langsung. Demikian tadi penjelasan saya terkait dengan manajemen blok. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan salah satu pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan judul Perawatan Paliatif pada Pasien Cancer. Selamat menyaksikan. Selamat sore adik-adik. Sore. Ya, pada sore hari ini kita akan menuju ke perkuliahan yang keempat ya di blok keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Pada sore hari ini kita akan membahas perawatan paliatif pada pasien kanker. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah kita akan membahas tentang kanker sebagai penyakit terminal. Nanti ada contoh kasusnya ya. Kemudian nanti juga kita akan mendiskusikan tentang konsep perawatan paliatif dan menjelang ajal pada pasien kanker, itu seperti apa. Kita juga akan mendiskusikan tentang masalah fisik dan psikologis serta psikososial yang muncul pada pasien-pasien kanker dengan kondisi terminal ya. Kemudian juga kita akan berdiskusi tentang tujuan perawatan paliatif pada pasien kanker itu sebenarnya apa sih gitu. Dan kita juga akan membahas tentang peran perawat dalam perawatan paliatif pada pasien kanker. Yang pertama itu adalah bahwa sel kanker itu betul tadi, ya tumbuh itu tidak normal. Tidak mau mengikuti aturan pertumbuhan dan perkembangan sel kanker itu. Nah, sel kanker ini juga dia bisa menyebar, bisa metastasis melalui dua jalur, yaitu melalui pembuluh darah dan juga melalui limfonodi terdekat, gitu ya. Dia bisa menyebar ke organ-organ terdekat. Nah, sel kanker ini juga kalau sudah terjadi kanker, kadang-kadang dia tidak menimbulkan gejala. Gejala itu baru muncul justru pada saat stadiumnya sudah mulai stadium lanjut. Kemudian proses penyakitnya panjang adik-adik, seperti kalau misalnya seseorang terpapar karsinogen sekarang, nggak besok dia terkena kanker gitu ya. Jadi prosesnya panjang, bisa sampai 3 sampai dengan 15 tahun gitu ya, beberapa referensi mengatakan begitu. Kemudian nah ini kanker ini sampai dengan hari ini tetap adik-adik terapi terbaiknya itu adalah pencegahan. Karena apa? Karena baik perjalanan penyakit kankernya itu sendiri maupun terapi pada kankernya sama-sama menimbulkan masalah fisik dan psikososial pada pasien kanker. Nah, ini adalah disebut dengan the hallmark of cancer ya. Dia punya sifat yang benar-benar sulit diatur. Yang pertama itu dia itu kalau selain kedetek oleh sistem imun itu bisa dirusak, sel kanker tidak. Gitu. Dia bisa mengelak dari serangan sistem imun, dari perusakan oleh sistem imun gitu. Dia juga memiliki sinyal pertumbuhan sendiri. Gak mau dia ikut pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan sinyal tumbuh kembang sel, tidak mau dia. Waktunya harus apoptosis, dia tetap hidup. Apoptosis itu kan programming dead cell ya. Waktunya apoptosis, dia tetap hidup. Waktunya harus hidup, ya apoptosis gitu. Jadi kurang lebih seperti sifatnya. Dia juga bisa membentuk pembuluh darah sendiri. Angiogenesis itu membentuk pembuluh darah sendiri gitu. Nah, kemudian sehingga dia akan berkembang menjadi lebih besar gitu ya, kemudian berproliferasi gitu. Kemudian dia juga bisa menginvasi sel yang lain, yaitu sel dari pembuluh darah dan juga limfonodi, sehingga dia bisa menyebar ke organ-organ yang lainnya, baik itu organ dekat maupun organ jauh. Nah, ini ada kasus adik-adik. Jadi seorang perempuan gitu ya, berusia 38 tahun, didiagnosis CA mamai stadium 4B. Kemudian dengan ulkus kanker ya, dan metastasis ke paru-paru serta otak. Pasien dirawat di ruang bunga dengan keluhan utama nyeri pada payudara, kemudian sesak nafas, lemas, dan tidak nafsu makan. Saat ini pasien ditunggui oleh adiknya, oleh adik kandungnya. Suami dan anak-anak pasien sangat sibuk bekerja dan jarang sekali menengok pasien. Gitu. Dia putus asa, kehilangan harapan gitu. Nah,
Inilah yang penting untuk kita ketahui apa yang terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi paliatif. Kalau sebelumnya adik-adik pernah mendengar nggak apa arti kata paliatif itu? Ya, apa Ayu? Udah silakan yang keras. Perawatan pada pasien yang dengan kondisi terminal. Ya, Pak, perawatan pada pasien dengan kondisi terminal. Kondisi terminal itu artinya adalah Tidak bisa disembuh. iya, betul sekali. Kondisi terminal itulah kondisi yang sudah tidak ada terapi definitif untuk pasien atau untuk kasus tersebut. Ya, contohnya pada pasien CA Mame tadi ya, dia itu sangat memerlukan yang namanya perawatan paliatif. Tidak ada lagi terapi definitif untuk pasien tersebut dan kematian itu adalah pasti, tapi waktunya bervariasi. Tujuan perawatan paliatif gitu ya pada pasien kanker itu adalah yang pertama sudah pasti mengurangi gejala, baik itu gejala fisik maupun gejala psikologis ya. Gejala fisiknya itu nanti kita bahas, ada beberapa gejala fisik ya yang muncul pada pasien-pasien kanker dengan kondisi terminal. Kemudian juga ada gejala psikologis. Kalau dari gejala fisik, kira-kira dari kasus yang tadi itu apa gejala fisik yang muncul pada pasien kanker adik-adik? Nyeri, betul sekali nyeri. Apalagi selain nyeri? Lemas ya, nyeri, lemas, betul sekali. Depi, selain itu kalau masalah psikologis pada pasien tadi apa? Putus asa. Apalagi selain itu? Kehilangan? Ya, kehilangan harapan, betul sekali ya. Nah, tujuan kedua dari perawatan pasien kanker dengan kondisi paliatif adalah kita meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Kalau pada kasus tadi ya, kualitas hidup itu diantaranya adalah paling tidak dia itu ada significant others, ada orang-orang yang berarti bagi pasien, paling tidak bisa meluangkan waktu untuk mendampingi, untuk menengok pasien, itu penting sebenarnya, itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang perlu juga menjadi tujuan perawatan paliatif yang perlu kita ketahui itu adalah meninggal dengan damai, dying with dignity. Itu hal yang secara etik masih banyak juga masalahnya ya. Jadi meninggal dengan damai. Meninggal dengan damai di sini jangan sampai dia meninggal dengan kondisi berbau peses gitu ya. Meninggal dengan kondisi dia itu perawatan dirinya tidak baik, itu bajunya nggak pernah diganti gitu ya. Bau, kemudian juga berbau peses, berbau urin gitu. Setidaknya dia itu meninggal dalam kondisi yang bersih, kemudian keluarganya ada di sana menunggui begitu ya. Itu yang disebut dengan meninggal dengan damai, sehingga pasien siap untuk meninggal. Ini tadi sudah sempat kita bahas ya, betul tadi masalah fisik dan psikolog sosial pada pasien dengan kondisi terminal ya, pasien kanker dengan kondisi terminal tadi betul nyeri, kemudian keletihan, distensi, gangguan pencernaan gitu ya, nausea, kemudian rambutnya juga rontok, kemudian kelemahan otot gitu. Kemudian kalau masalah psikososialnya dia ketergantungan tinggi, otomatis karena berbagai kondisi fisiknya ya, ketergantungan juga tinggi, kehilangan kontrol gitu ya, baik itu kontrol emosi maupun kontrol terhadap dirinya sendiri gitu ya, kehilangan produktivitas yang harusnya dia mungkin bisa bekerja akhirnya tidak bekerja gitu, hambatan dalam berkomunikasi, kemudian juga kehilangan harapan tadi ya, dan juga perencanaan saat ajal tiba gitu. Tidak semua orang siap dengan ajal gitu ya. Itu salah satu yang perlu ditekankan pada pasien dengan kondisi paliatif, bahwa kematian itulah proses yang normal. Nah, di sini adalah ada peran perawat dalam perawatan paliatif pada pasien kanker. Yang pertama itu tetap walaupun dia adalah pasien paliatif yang kondisinya itulah kondisi terminal ya, artinya kematian itu pasti, terapi definitif sudah tidak ada, kita tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perawat gitu, dan juga memberikan perawatan yang holistik. Jadi kita tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik pasien, tapi juga kebutuhan psikologis pasien. Kita juga memfasilitasi dukungan keluarga untuk kenyamanan pasien maupun keluarga sendiri ya. Seperti tadi mungkin kalau datang anak dan suaminya nengok sewaktu-waktu, bisa kita jelaskan, Bapak sekali-sekali mungkin kalau Bapak ada waktu bisa menemani Ibu di sini begitu, karena Ibu sepertinya akan lebih bagus kondisinya kalau ditemani oleh Bapak sekali-sekali ya, atau oleh anaknya juga bisa dijelaskan gitu ya. Kemudian mengatasi gejala penyakit, baik itu terapi farmakologi maupun terapi non farmakologi yang sekarang berkembang. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas adalah terapi komplementer pada pasien dengan kondisi terminal, terutama pasien-pasien kanker ya. Kemudian kalau terapi farmakologi di situ sudah ada terapi sesuai dengan gejala. Kalau nyeri dapat anti nyeri gitu ya. Kalau dia demam dapat antipiretik dan seterusnya. Kalau dia ada infeksi dapat anti infeksi begitu.
Kemudian melakukan komunikasi efektif dengan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan yang lain. Kita juga menjadi advokator untuk pasien paliatif ini agar dia mendapatkan perawatan terbaik. Kalau misalnya memang dia perlu bantuan rohaniawan misalnya, kita pun bisa mengkomunikasikan untuk mendatangkan rohaniawan kerjasama dengan keluarga sehingga dia siap untuk dying with dignity, meninggal dengan damai gitu. Nah ini dia ya, memfasilitasi pasien untuk dying with dignity, meninggal dengan damai. Ya, mungkin pada sore hari ini adik-adik di blok keperawatan menjelang ajaran paliatif itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan mata kuliah kita pada sore hari ini. Apakah ada yang mau didiskusikan adik-adik? Ya, silakan Devi. Saya izin bertanya, Nars. Ya. Nah, tadi kan Nars sudah menjelaskan mengenai kondisi paliatif. Terus misalnya kalau pasien itu dikatakan dia dalam kondisi paliatif itu, sebagian reaksi pasien itu seperti apa, Nars? Responnya ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, betul sekali. Sampai dengan saat ini sebenarnya kalau seorang pasien didiagnosis untuk kondisi paliatif itu tidaklah hal yang mudah ya, itu adalah hal yang sulit begitu. Jadi sama dengan kalau adik-adik sudah belajar proses-proses kehilangan, itulah juga yang dialami oleh pasien dengan kondisi paliatif. Reaksi pertama itu biasanya pasti denial dulu. Sama dengan tahapan-tahapan orang kehilangan ya. Jadi denial dulu, mungkin dia akan mencoba second opinion ke tempat lain dulu, begitu. Kemudian setelah itu, denial baru nanti diikuti oleh respon-respon yang lainnya ya. Dia biasanya akan setelah denial itu akan bargaining dulu, gitu ya. Kemudian setelah denial dia akan marah dulu, gitu ya, akan marah dulu. Setelah marah itu baru dia bargaining, kemudian akhirnya akan dia depresi, gitu, mengurung diri dia, baru dia mulai menerima. Untuk mengatakan pasien paliatif itu memang ada beberapa kriteria pengkajian, itu pun akan kita pelajari berikutnya ya Devi ya. Jadi ada beberapa kriteria pengkajian untuk bisa kita menyebutkan oh ini kondisi paliatif gitu. Ada indeks namanya Karnofsky, kemudian juga ECOG ataupun indeks dari WHO ya yang menyebutkan oh ini layak didiagnosis paliatif. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan selain respon pasien Devi, respon keluarga. Itu penting itu kita perhatikan. Karena pasien itu begitu dia meninggal kan dia akan meninggal, berlalu, selesai. Tapi yang masih mengalami trauma psikologis itu adalah keluarga, gitu ya. Jadi kita memang memfasilitasi pasien itu bisa melalui proses itu dengan baik. Itu tugas kita, ya. Oke. Terjawab, Devi? Iya, terjawab, Nars. Terima kasih, Nars. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Baik, terima kasih, Nars. Perkenalkan, nama saya Sulis. Jadi di sini saya izin bertanya, Nars, bagaimana pemberian terapi pada pasien paliatif? Terapi itu apa? Untuk nyeri misalnya atau untuk gejala? Iya, terapi nyerinya. Oh, nyerinya ya, oke. Nah, mungkin untuk terapi nyeri pada pasien paliatif ini dia khusus ya. Pada pasien-pasien paliatif itu kalau kita berbicara tentang terapi farmakologi terutama anti nyeri untuk pasien paliatif itu kalau di negara kita memang belum ada yang namanya PCA, Patient Control Analgesia. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan kondisi paliatif kadang-kadang pemberian obat anti nyerinya tidak selalu dengan satu jalur gitu. Sudah misalnya mendapatkan obat morfin oral gitu ya, morfin dalam tablet, masih dapat morfin patch gitu yang ditempel di tempat nyerinya. Itu pun morfin tapi dia bentuknya seperti plester gitu. Jadi tidak cukup dengan satu regimen terapi saja untuk nyerinya. Kalau pada pasien-pasien dengan kondisi pasien kanker dengan kondisi terminal dan kondisi paliatif ya, karena respon nyerinya itu pun kadang-kadang sangat berbeda, individual sekali gitu. Kadang-kadang pasien A itu dikasih dosis morfin sekian, responnya bagus, tapi pasien B belum tentu gitu. Jadi benar-benar yang namanya terapi nyeri pada pasien kanker itu harus kita perhatikan banyak aspek, terutama kondisi-kondisi individu gitu ya. Nah, kalau pada pasien kanker dengan kondisi terminal itu tadi artinya pemberian analgesik itu tidak lagi dibatasi oleh rambu-rambu, oh jangan terlalu tinggi dosisnya gitu, tapi sampai dengan gejalanya terkontrol. Kalaupun dianggap misalnya morfin dia ada kondisi-kondisi alergi gitu atau tidak cocok, harus dicarikan obat lain yang mampu mengatasi gejala nyerinya tapi pasien itu tidak alergi. Ya adik-adik, masih adakah yang mau diskusikan? Ya, oke, sudah cukup. Mungkin nanti berikutnya kita akan ke student project juga ya terkait dengan perawatan paliatif dan menjelang ajal, di mana adik-adik bisa mengkaji satu pasien simulasi yang merupakan pasien paliatif dan menjelang ajal, dan adik-adik nanti bisa melakukan studi refleksi terkait dengan hasil pengkajiannya, membuat asuhan keperawatan pada pasien paliatif ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk sore hari ini karena tidak ada lagi pertanyaan dan adik-adik juga sudah mengikuti perkuliahan dengan baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik. Sampai ketemu di
kuliah berikutnya. Selamat sore, salam sehat, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Demikianlah PDD UKT PT saya Putu Oka Yuli Nur Hesti pada Smart Serdos 2023 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.